Nah, suatu ketika ada salah seorang pendeta sekaligus dia itu profesor di bidang teologi di Selly Oak College, Universitas Birmingham, Inggris, bernama David Thomas. Nah, David Thomas itu teman-teman suatu ketika pernah ditanya oleh seorang mahasiswa, "Are you happy with the Western civilization?" gitu. Apakah kamu bangga dan bahagia gitu dengan peradaban Barat? Gitu. Kemudian dia menjawab, "No, not at all." Enggak sama sekali tuh. Kemudian dia penasaran dong, kenapa gitu? Sama peradaban dia sendiri dia nggak bangga gitu. David Thomas ini menjelaskan bahwa Barat itu maju dan berkembang bukan karena dia Kristen. Ya, dia memberikan contoh gitu bahwa salah seorang bos besar Cadbury, ya perusahaan coklat, itu memberikan jutaan pound sterling untuk dibangun di universitas tersebut perpustakaan. Bukan karena dia Kristen, Pak, tapi karena dia orang kaya dan punya dana sosial lebih. Jawaban David Thomas ini, teman-teman, memberikan fakta sejarah pada kita bahwa Kristen itu bukan Barat dan Barat bukan Kristen. Ya, sejarawan Barat seperti Onions, kemudian Arthur, kemudian Jones, atau kemudian McNeil itu umumnya menganggap bahwa Ionia is the cradle of Western civilization dan bukan Kristen. Jadi Ionia itu adalah sebuah wilayah, ya, itu dulu adalah zaman Yunani kuno, sekarang berada di wilayah Turki. Itu merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya peradaban Barat, Pak, dan bukan Kristen. Mengapa demikian? Barat ini, Pak, muncul dalam keadaan dia marah dan protes terhadap otoritas gereja, sehingga agama dipaksa untuk duduk manis di gereja tanpa diperbolehkan untuk ikut campur urusan publik. Diskursus mengenai teologi itu hanya boleh dikatakan secara bisik-bisik, tapi sebaliknya orang boleh berteriak anti agama. Lebih parah dari itu, Pak, Nietzsche itu mengatakan God is dead atau Tuhan telah mati. Ya, dalam hal ini ya kita paham bahwa yang dimaksud adalah Tuhannya orang-orang Kristen. Dalam bukunya The Gay Saints, Nietzsche mengatakan bahwa ketika kita mendengar Tuhan yang telah tua itu mati, kami para filosof dan jiwa-jiwa yang merdeka itu merasa fajar telah menyingsing menyinari kita, Pak. Nah, kematian Tuhan di Barat itu ditandai dengan ditutupnya diskursus mengenai metafisika, tempat di mana teologi bersemayam. Hasilnya apa, Pak? Hasilnya Tuhan tidak lagi supreme being, artinya tidak ada lagi yang absolut, semuanya relatif, ya. Kalau kita mengatakan ini benar, orang berhak menghakimi ini salah, ya. Meskipun apa yang kita sampaikan itu benar. Mengapa Tuhan harus dibunuh di Barat? Kalau Karl Marx mengatakan bahwa agama itu candu, maka Nietzsche mengatakan bahwa Tuhan itu adalah tirani jiwa atau tyrant of the soul. Ya, karena menurutnya kebebasan itu adalah tanpa iman dan beriman itu berarti tidak bebas. Nah, ketika kita berbicara mengenai Barat sendiri pada hakikatnya itu adalah pencarian mengenai kebenaran. Tapi anehnya, pencarian di sana lebih penting dari kebenaran itu sendiri. Ketika mereka mencari, kemudian hampir sampai pada kebenaran, mereka meragukan itu kembali sehingga mencari itu kembali. Pencarian itu lebih penting dari kebenaran itu sendiri. Nah, ketika mereka telah membunuh Tuhan, mereka mencoba mengangkat Tuhan baru bernama logosentrisme dan rasionalisme. Tak puas dengan itu, mereka juga mengangkat liberalisme sebagai Tuhan baru. Nah, liberalisme ini mempunyai berbagai gagasan, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah kepelbagaian, yang kedua adalah kesamarataan, dan yang paling parah itu adalah namanya total doubt atau keraguan yang menyeluruh. Itulah mengapa Ziauddin Sardar itu mengatakan bahwa Barat adalah peradaban tanpa wajah. Karena dia itu no reality, tidak ada realita, no truth, tidak ada kebenaran, dan no meaning atau tidak ada makna. Tak berlebihan apabila Francis Fukuyama menganggap bahwa Barat itu adalah the end of history atau akhir dari sejarah dunia. Ya karena nggak ada kebenaran, nggak ada realita, jadi kan orang jadi semena-mena gitu. Orang jadi sebebas-bebas mungkin gitu untuk berpikir dan bahkan untuk merusak dunia. Itulah mengapa Francis Fukuyama mengatakan Barat inilah sebagai the end of history. Hari ini teman-teman sekalian, humanisme itu telah menyingkirkan teisme. Ya, akibatnya apa? Akibatnya agama tanpa spiritualitas, teologi tanpa metafisika, dan yang paling parah adalah agama tanpa ketuhanan. Ya, karena menurut postmodernisme, agama itu adalah grand narrative atau narasi besar yang bisa diotak-atik oleh permainan bahasa, Pak. Jadi menurut mereka realita itu tergantung kreativitas gitu, tergantung fantasi. Feeling is everything, begitu kata Goethe. Maka inilah kata Barat, kebenaran itu relatif. Orang tidak berhak mengklaim kebenaran. Agama tidak berhak mengklaim kebenaran. Kebenaran itu hanyalah ilusi verbal yang diterima masyarakat gitu, atau tidak jauh dengan kebohongan yang disepakati. Itu kebenaran menurut Barat itu seperti itu. Pada dasarnya kita bahkan tidak pernah tahu kebenaran itu apa, karena satu-satunya hal yang kita ketahui tentang benar itu adalah kesepakatan bersama. Nah, begitu juga Barat, Kristen, Islam, Hindu,
Ya, itu adalah pandangan alam ya, pandangan hidup, dan tingkat kesamaannya itu pada tahap genus. Jadi mereka itu sama-sama pandangan hidup, tapi spesiesnya itu beda-beda. Ya, ada peradaban barat, ada peradaban Islam, ada Kristen atau Hindu dan segala macam. Tiap spesies itu memiliki elemen dan ciri khas masing-masing. Apabila dua pandangan hidup itu dicampurkan, maka yang terjadi adalah confusion atau kebingungan. Itulah mengapa Margaret Marcus atau Maryam Jamilah mengatakan bahwa apabila pandangan hidup barat itu dimasukkan ke pandangan hidup Islam, tidak ada yang orisinal yang benar-benar tersisa. Jadi semuanya udah terbaratkan gitu. Ya maka nggak heran aja gitu apabila pemuda kita ketika meminjam pandangan hidup barat, lisan yang bersyahadat itu mempunyai pemikiran ateis. Tuhan yang Maha Kuasa menjadi Tuhan yang Maha Lemah. Al-Quran yang suci dan sakral itu tak ubahnya seperti karya William Shakespeare karena sama-sama keluar dari mulut manusia. Nah, disinilah poin intinya teman-teman sekalian, bahwa apabila kita ingin maju seperti Barat, maka yang terjadi adalah kita akan menjadi seperti Barat dan bukan menjadi seperti Islam.